من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسول بعده. Hadirin ikhwan billah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bisa memaksakan diri untuk memaksimalkan amal, memperbaiki amal dengan jalan thalabul ilmi di setiap waktu dan setiap saat. Hadirin ikhwan billah rahimakumullah, alhamdulillah forum kajian keliling baru bisa hadir setelah sekian lama istirahat, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Alhamdulillah pada malam hari ini forum kajian keliling Padalarang bisa tampil, mudah-mudahan dengan tampilan yang perdana, dengan mencoba menampilkan mubalik yang bisa dikatakan lokal tapi handal, dan mudah-mudahan dengan kajian perdana ini insyaallah yang akan dibahas kitab Fadhail Amal karya Muhammad Nasiruddin Albani yang insyaallah akan dibahas oleh Al-Ustaz Iwan. Hadirin ikhwan billah rahimakumullah, sebelum kami berikan kesempatan ini kepada Al-Ustaz, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Di antaranya yang pertama, besok pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus ba'da Isya dalam acara Tahadus bin Ni'mah Walimatul pengajian umum yang akan diisi oleh Al-Ustaz Maulana Firdaus SH. Kemudian yang kedua, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus pada maghrib di Masjid Al-Firdaus insyaallah akan hadir Al-Ustaz Dr. Latif Awaludin. Mudah-mudahan informasi pengajian umum yang barusan kita bisa hadir pada waktunya. Hadirin ikhwan billah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan atau membimbing kajian sesuai dengan apa yang diagendakan oleh forum kajian keliling Padalarang. Untuk itu kami persilahkan kepada Al-Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini atas kudrah dan iradah Allah kita berkumpul, kita bisa bersilaturahim, kita bisa memanfaatkan sisa waktu untuk thalab ilmu. Wabil khusus pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fadhailul a'mal, fadilah amal yang dilakukan dalam kehidupan kita. Hadirin ikhwatu iman, sesungguhnya ini adalah pertemuan yang kedua. Yang pertama sudah kita bahas tentang muqaddimah, tentang apa itu yang dimaksud dengan fadhail dan juga amal. Nah, hari ini sebagaimana yang dipegang oleh ibu dan bapak, ini bukan makalah ya, ini apa adanya. Apa adanya di sini tidak saya terjemahkan. Yang meureun maca kieu sigana molototan namanya. Tapi insyaallah kalau Allah menakdirkan kita coba untuk terjemahkan ya. Kita coba untuk terjemahkan. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu muqaddimah di buku ini. Perlu diketahui oleh jamaah sekalian bahwa kitab Amal Sholih ini memang ditahqiq atau memang dikumpulkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tetapi yang mengumpulkannya adalah Syekh Sami Muhammad. Jadi beliau mengumpulkan karya-karya Al-Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Begitupun juga beliau produktif juga mengumpulkan karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Ilmu wal Fadhailuhu. Jadi banyak karya-karya beliau. Beliau mengumpulkan karya-karya ulama. Nah, di antaranya di sini adalah yang membahas tentang Fadhailul A'mal. Kemudian kenapa kita munculkan kajian amal solih yang ini? Karena di antara sebagian umat Islam masih ada yang menggunakan kitab Fadhailul Amal yang di situ kalau diperhatikan banyak hadis-hadis yang dhaif. Bahkan kalau kita perhatikan banyak hadis-hadis yang maudhu', hadis palsu, hadis yang tidak ada sanadnya. Ujug-ujug muncul ada hadis ini dan itu merupakan fadilah tentang amal. Nah, sebagai pembanding maka hadirlah kitab yang ini. Hadirlah kitab yang diberi judul Al-Amalus Sholih, Amal Sholih, Khairuz Zad wa Khairur Rafiq Liyaumil Ma'ad. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ketika terjadinya pandemi saat itu ya. Di sini memang disusun oleh Al-Alama Al-Muhaddis Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tetapi yang mengumpulkannya adalah Syekh Sami Muhammad. Jadi ini ulama yang konsen di bidang itu. Nah, untuk mengawali apa saja isi di kitab ini, kita lihat muqaddimah. Kita lihat muqaddimah di halaman 3. Saya bacakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ini seperti biasa tahmid sholawat dalam bab muqaddimah. Kemudian beliau mengatakan fahadihi ahaditsu, bukan ahadisun ya. Ahaditsu ghair munsharif. Fahadihi ahaditsu mukhtasaratun. Ini adalah kumpulan hadis-hadis tapi yang ringkas. Berarti yang akan kita bahas itu nanti tentang hadis-hadis tapi yang ringkas. Tentang apa? An fadhailil a'mal. Tentang fadilah-fadilah amal, tentang keutamaan-keutamaan amal. Dan tentunya salah satu yang memotivasi kita untuk melaksanakan amal A, B, C sampai Z adanya hadis-hadis tentang fadilah.
Contoh kemarin kita saum apa sebelum Idul Adha? Kita saum Arafah. Saum Arafah ada fadilahnya? Ada. Di antara fadilah saum Arafah itu adalah yukaffiru sanataini, akan menjadi kifarat dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun yang silam, 1 tahun yang akan datang. Nah, ini fadilah. Jadi kalau kita membaca hadis yang ini, dan ini hadis yang sahih, maka kita akan semangat gitu. Akan semangat mengamalkan itu karena ada fadilahnya berdasarkan hadis yang sahih. Karena akan bertebaran banyak hadis-hadis yang dhaif. Apalagi ada sebagian ulama yang mengatakan selama masalah fadhailul amal boleh menggunakan hadis dhaif. Di antara sebagian ulama. Jadi sebagian ulama ada mengatakan hadis dhaif digunakan ketika itu syaratnya kalau fadhailul amal. Bukan tentang hukum. Ini fadilah, keutamaan saja. Tetapi bagi kita tetap fadhailul amal itu merupakan fondasi agama. Keutamaan dalam melaksanakan ibadah adalah fondasi agama. Maka mau tidak mau tetap ketika kita berbicara tentang fadhailul amal mesti berdasarkan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Maka di sini dijelaskan tentang fadhailul amal, ahaditsu targhibin wa ba'dun min ahaditsi tarhib. Sebagian yang lain hadis ini menjelaskan tentang targhib, satu lagi tarhib. Targhib teh naon, Pak? Motivasi. Motivasi agar kita melakukan amal itu namanya targhib. Kalau yang kedua tarhib. Tarhib itu adalah ancaman agar kita meninggalkan amal ini. Dalam konsep Islam dua ini mesti ada. Satu targhib, satu tarhib. Satu wa'dun, satu wa'id. Satu reward, satu punishment. Karena dalam pendidikan juga seperti itu. Mau pendidikan anak, pendidikan apapun juga, itu mesti ada dua keseimbangan ini. Yang pertama targhib, memotivasi agar kita melaksanakan amal itu. Yang kedua tarhib, sebagai ancaman agar kita meninggalkan perbuatan itu. Contoh targhib banyak tentang saum Arafah yang tadi. Tentang tarhib banyak juga. Nah, di dalam kitab ini membahas tentang itu semua. Bil idhofati ila ba'di ahadithi ahkami thaharati wassalati la ahmiyati. Jadi sebagian itu disandarkan kepada beberapa hadis yang berhubungan dengan toharoh. Nah, nanti kita belajar bab toharoh berarti awalnya. Kemudian sholat, karena ini menjadi penting. Berbicara tentang sholat maka berbicara tentang toharoh. Berbicara tentang sholat maka berbicara tentang toharoh. Kalau kita sholat tanpa taharoh, batal, tidak diterima, ditolak amal sholat kita. Kenapa? Tanpa toharoh. Berarti sebelum berbicara tentang sholat pasti akan berbicara tentang toharoh. Tapi toharoh di sini ingat fadilah, bukan hukum, ya. Di sini berbicara tentang fadilah. Kalau berbicara hukum, kajian bukan kitab yang ini. Kalau berbicara hukum, kita berbicara tentang kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, atau Nailul Autor yang sering kita kaji di jamaah kita. Ini semuanya berbicara tentang hukum. Apalagi Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kalau yang ini bukan berbicara tentang hukum. Oke, Bapak Ibu tong naros ka abdi tentang hukumnya. Karena kita sedang berbicara fadilah amal. Bedakan ya antara hukum dengan fadilah. Apalagi nanti kita berbicara tentang adab, etika dalam kehidupan kita. Nah, di sini disandarkan tentang toharoh, tentang sholat, karena ini penting. Kemudian di sini juga wa illa fa aslul kitabi an fadhailil a'mal. Dasar dari kitab ini adalah tentang fadhailul amal, keutamaan amal.
Wabil idhofati aidan, dan disandarkan juga ila ausofi ummati Muhammadin. Nah, nanti di bab berikutnya di kitab ini akan membahas tentang fadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang bakal mendakan hadis-hadis tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Kita ada keutamaan umat Nabi, itu ada keutamaannya, sehingga kita menjadi semangat dalam menggapai kehidupan sekarang. Karena kita banyak menyaksikan hari ini umat Islam ngeluk. Tahu ngeluk? Umat Islam banyak yang tunduk, padahal umat Islam itu di dalam agama Islam itu ya'lu. Islam itu tinggi, wala yu'la alaih, dan tidak ada yang bisa meninggi. Dan itu akan menjadi kita semakin kokoh kalau kita membaca fadilah tentang umat Nabi Muhammad, dan di kitab ini ada fadilahnya. Kan orang masuk eraan gitu ya. Eraan kita ingin membuktikan bahwa kami itu orang-orang muslim. Kan jelas dalam Qur'annya juga kan? Fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian semua bi anna muslimin, kami semua adalah orang-orang Islam. Nah, itu fadilah. Apalagi nanti fadilah tentang bagaimana umat Nabi di akhir zaman. Bagaimana fadilah umat Nabi ketika diuji oleh Allah dengan sakit. Nah, di sini juga kan kita bagaimana memahami tentang bab sakit. Karena ada fadilahnya. Saya sedikit kasih bocorannya, fadilahnya apa Pak Bu? Kalau kita diuji oleh Allah sakit. Nah, berguguran seluruh dosa-dosa. Bagaikan apa? Bagaikan daun yang kering jatuh dari pohonnya. Itu otomatis. Kalau Allah uji dengan apa? Tertusuk dengan duri, kacugak. Dengan tertusuk dengan duri saja, dosa-dosa itu murudul sadayana. Karena ini fadilah. Andaikan kita membaca hadis yang ini tentang fadilah umat Nabi, kita akan bersabar menghadapi ini semua. Makanya berbicara tentang fadilah akan memotivasi kita, akan lebih semangat lagi. Apalagi kalau berbicara tentang fadilah ilmu dan fadilah tolabul ilmi, dibahas di sini juga. Kenapa kita hadir di sini? Harus tahu fadilahnya dan berdasarkan hadis yang sahih. Fadilah ilmu kan luar biasa. Sampai-sampai ikan yang ada di dasar laut itu mendoakan kita, bertasbih untuk kita. Hatal hitan, sampai ikan-ikan hiu yang ada di dasar laut itu mereka mendoakan orang yang tolabul ilmi. Apalagi malaikat, apalagi yang lainnya, itu akan mendoakan para pecinta ilmu. Nah, lamun urang sia kieu tawar bakal termotivasi. Karena ingat, Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir, beliau menjelaskan begini, ketika ada orang melakukan sesuatu apa adanya, ya apa adanya. Tapi kalau seseorang melakukan sesuatu mulai dari akhir, jadi berpikir, lamun akhirnya bakal kumaha, dia akan semakin lagi menjemput hal tersebut. Contoh, kalau kita melakukan ini maka akhirnya surga. Nah, kita bermula dari akhir yang itu. Kalau berakhir di surga, maka kita siap untuk menapaki jalan-jalan ini, baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk ummah. Kenapa? Karena tahu fadilahnya. Nah, di sini juga dibahas itu ya, tentang fadilah umat Nabi Muhammad wa umuril akhirah, bahkan tentang perkara akhirat, petaka akhir zaman, bahkan tentang alam kubur, bahkan tentang mahsyar, bahkan tentang mizan, bahkan tentang sirat, semuanya dibahas dalam fadailul amal ini. Tentang perkara akhirat. Dan terakhir lihat di sini, wa wasfil jannah wan nar. Dan mensifati tentang keadaan surga dan neraka. Di surga teh kieu, di neraka teh kieu. Maka kita akan lebih semangat lagi
semangat untuk masuk surga dan semangat untuk menghindari dari api neraka. Kenapa? Karena kita tahu fadilah-fadilahnya. Nah, ini yang akan kita kaji ke depan. Tapi sing sabarnya, bukuna kan sakianya. Sing sabar itu. Sabar dalam tolab ilmunya. Tentang bab yang seperti ini ya kita harus bersabar. Duka panitiana ya. Sabar mual gitu. Kalau sabar insya Allah kita akan istiqomah. Karena berbicara fadilah lebih nikmat gitu. Lebih nikmat. Fadilahnya begini berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih. Nah, kemudian beliau menjelaskan di alinea ketiga, wa hadzal kitab huwa mutawassit bainal kitabaini. Nah, kitab ini adalah sineger tengah di antara dua kitab tentang fadailul amal. Yang pertama at-tawil al-mumil, panjang ngebahas tentang fadailul amal sampai mumil, membuat jenuh, bosan. Jadi bakal ada fadilah-fadilah amal yang nantinya bisa membuat kita jemu. Nah, ini diantaranya. Yang kedua al-mukhtasar mukhil, ringkas tapi kosong. Nah, kitab ini sineger tengah, panjang henteu, pondok teuing henteu, sineger tengah kitab yang ini. Tergantung apa? Bihasabi ahammiyatil maudhu' takunul italatu au al-ijazu. Tergantung kepentingan tema yang sedang dibahas. Antara panjang lebar. Satu waktu mungkin akan panjang, tapi tidak terlalu panjang. Satu waktu mungkin akan diringkas, tapi tidak terlalu ringkas, kosong, tidak. Di kitab ini sengaja oleh ulama ini dikumpulkan menjadi fadailul amal yang bisa jadi rujukan bagi kita tentang bab fadilah amal. Isi buku ini lihat alinea terakhir wa tartibu ahadithihi. Nah, salah itu bukan ahaditha, ahadithihi jadi mudhof ilaih. Wa tartibu ahaditsil ula, susunan hadis-hadis yang pertama, fal aula, kemudian yang lebih utama lagi. Jadi al aula fal aula, yang utama lebih utama, terus begitu. Misalu dzalika, seperti ini contohnya. Idza aradtal wudu, kalau Anda ingin tahu tentang wudu, maka Anda akan memulai dengan basmalah. Berarti fadilah tentang basmalah. Bade wudu teh bismillah heula. Bade wudu teh bismillah heula, ada fadilahnya. Berarti membicarakan tentang fadilah wudu bermula tentang hadis basmalah. Tas itu summal wudu. Kemudian tentang wudu. Tapi kalau kaifiat wudu tentunya di bidang fikih. Kaifiat wudu itu tentunya di bidang fikih. Hanya di sini dari mulai basmalah kemudian berwudu, apa saja fadilah wudu. Ketika kita berkumur-kumur, ada tidak fadilahnya. Ketika kita membasuh wajah, ada tidak fadilahnya. Sampai kita mencuci kaki, ada tidak fadilahnya. Nah, di kitab ini dibahas tentang fadilah wudu. Summat tasyahud, kemudian setelah dari berwudu itu kan kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadatain ya, kita lakukan itu. Ada fadilahnya? Ada. Cing naon Pak fadilah ba'da wudu kita syahadatain? Buka halaman berikut. Da aya halaman berikut tah. Tak aya tah mah. Sengaja dari halaman 3 langsung ke halaman 73. Tapi nanti kita bahas. Di antara fadilahnya kita bisa membuka pintu-pintu surga. Kita bisa membuka pintu-pintu surga. Kita berwudu syahadat. Kalau di antara saudara kita ada yang meneruskan dengan doa berikutnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tapi ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Terlepas dari perbedaan itu, ada yang membaca, ada yang tidak. Tapi di antara fadilahnya tadi, syahadat yang tadi. Ketika kita membaca syahadat, maka kita akan masuk ke dalam surga dengan pintu-pintunya. Aya sabaraha pento? Surga teh sabaraha? 8.
Ari neraka siga nu can pernah ka neraka wae. Neraka berapa? 7. Surga 8, neraka 7. Jadi loba mana? Pi surga itu lebih banyak. Pi surga itu lebih banyak sesungguhnya. Taat kepada Allah lebih mudah daripada maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena ini secara sunatullah. Allah berikan potensi kepada kita sekalian. Kita teruskan setelah tasyahud. Nah, di sini lihat wa kadzalika fi tartibi fadhailil wudu. Nah, demikian juga nanti ada tertibnya tentang keutamaan berwudu. Awalan yakunul kalamu anil basmalah. Basmalah deui dibahas tuh. Tentang fadilah wudu kita dibahas dari basmalah. Summa an fadlil wudu, tentang keutamaan wudu sendiri. Kemudian tentang keutamaan syahadat setelah wudu. Kemudian tentang yang lain-lainnya. Contoh yang lain kata beliau tentang tartib fadhailul Quran. Nanti dibahas lagi fadhailul Quran. Kalau ini fadhailul wudu. Fadhailul Quran bagaimana? Kata beliau awalan fadlu suratil Fatihah. Yang pertama kali dimunculkan hadis tentang fadilah surah Al-Fatihah. Pasti dibahas tentang Al-Fatihah dulu, fadilahnya. Setelah itu apa? Tsumma fadlu ayatil kursi. Kemudian keutamaan ayat kursi ada di surah Al-Baqarah. Tsumma kemudian ayataini, 2 ayat min akhir surah Al-Baqarah. Kemudian nanti ada 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah yang amana rasulu dengan la yukallifullahu nafsan. Nah, itu membahas tentang fadilahnya saja. Ari ngabahas tafsirnya ada lagi posnya. Jadi kita dalam pembelajaran mesti jelas. Kalau membahas fadilah, fadilah kita tamatkan. Kalau membahas bagian fikih, fikih gunakan kitab yang khusus. Kalau membahas tentang tafsir, gunakan tentang, biar nanti sistematis. Tuh segala dirawel itu. Tapi kita fokus satu demi satu sehingga menjadi khotam. Termasuk yang ini, 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Kemudian yang terakhir summa fadlus surah. Kemudian keutamaan surah-surah yang lain. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau di bawah ini membahas tentang mustalahul hadis dari halaman 4 sampai halaman 72. Halaman 4 sampai 72 membahas tentang mustalahul hadis. Tapi saya pikir kurang tepat kalau mengajar, belajar mustalah hadis di kajian umum seperti kita. Kalau ini harus kajian khusus, karena belajar mustalah hadis kan nanti belajar tentang sahih, hasan, dhaif, syarat sahih, syarat hasan, syarat dhaif, dan pembagian hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif itu kan mesti kita mentakhususkan diri. Berarti saya lewatkan yang ini. Puntennya dilewat punya. Lumayanlah 70 halaman dilewat. Ya, halaman 4 saya lewat sampai halaman 73 dilewat. Kalau yang mau membaca itu sudah saya share ya ke Kang Wawan, tinggal minta. Sudah saya share kitab yang ini. Mau kitabnya mangga. Ya, kan hari kitabnya kudu transfer. Tapi kalau PDF-nya tinggal share, tinggal dibaca atau tinggal di print baru dibaca. Kalau ini kitab membahas tentang yang tadi mustalahul hadis. Jadi mohon maaf saya lewat yang ini ya, tentang mustalahul hadis. Walaupun nanti dijelaskan ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Baik. Hadirin ikhwatu iman, lihat halaman 73. Halaman 73 ini bab toharoh. Bab tentang toharoh. Ini bab bersuci ya, mandi atau wudu atau tayamum. Yang pertama ada subjudulnya at-tasmiyatu indal wudu'i. Tasmiyah itu membaca bismillah, menyebut nama Allah. Indal wudu, ketika berwudu. Nah, apakah ada fadilah membaca basmalah ketika berwudu? Nah, lihat di sini.
Ada yang mau baca? Dari ikhwatu iman, sok mangga diawas. Hadis nama yang kuat. Bismillah. Atau orang baca sasarangannya supaya kita bisa bersolawat kepada Nabi. Iraha yang orang bersolawatnya. Ketika baca qala Rasulullah kita salawat. Baik, saya dulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Nah, ini fadilah yang pertama, membaca basmalah ketika berwudu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada beliau, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ini kita bersalawat. Makanya kalau bertanya Ustaz bagaimana salawat kepada Nabi, sering we baca hadis. Sering-sering baca hadis, satu salawat, 10 hadis 10 salawat, 100 hadis 100 salawat. Perbanyak salawat kepada Nabi. Sallu alaihi wasallimu taslim. Jadi baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus dengan dijiwai ya, salawat kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keselamatan kepada beliau. Kadang macana ulah salahnya Rasulullah sallallahu salam aya gitunya. Aya menyebutkan saw, Rasulullah saw. Kalau dalam tulisan boleh saw, Rasulullah saw boleh dalam tulisan. Tapi ketika kita membaca ulah saw, tetap sempurna sallallahu alaihi wasallam. Kedah kitunya biasakan sholawat kepada Nabi ketika kita baca hadis Nabi, karena kita tidak bakhil, karena kita henteu pedit. Di antara nu pedit teh kitunya dibacakan Nabi tapi tidak bersolawat, itu pedit. Taulah pedit ka Nabi mah, sholawat kepada Nabi untuk keberkahan kita juga. Nah, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la solata, tidak solat, tidak ada solat. Nanti ada dua mazhab, ada dua pendapat. Apakah la solata di sini tidak sah solat, ataukah ada yang mengatakan tidak sempurna solat? Kita beda karena hukum. La solata, tidak sah solat, liman la wudu'a lahu, li bagi man orang, la tidak, wudu'a wudu lahu baginya. Tidak sah solat bagi yang tidak ada wudu. Jadi solatnya tidak sah, solatnya tidak sah bagi yang tidak punya wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, la wudu'a. Nah, ini pertanyaan orang, la wudu'a, apakah tidak sempurna wudu atau tidak sah wudu? Yang di atas tidak sah solat tanpa wudu, sah solat lamun taya wudu. Yang kedua, tidak ada wudu liman lam yadhkurismallahi alaih, bagi yang tidak menyebut nama Allah. Nah, apakah tidak sah solat bagi yang tidak basmalah atau tidak sempurna wudu? Afwan, bukan solat, wudu ya. Apakah tidak sah wudu bagi yang tidak basmalah, ataukah tidak sempurna wudu bagi yang tidak basmalah?
Muka hiji nu kadua. Nu kadua. Bukan jadi tidak sah nu ieu mah. Bukan jadi tidak sah, tapi jadi tidak sempurna. Tidak sempurna wudu seseorang kalau tidak diawali dengan basmalah. Nah, ini disebut fadilah. Kan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti berkurang. Makanya ketika berwudu kita basmalah. Ini berdasarkan dalil yang ini. Apalagi secara umum dalil ada, tapi itu dhaif kan ya? Kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang tidak yang penting tapi tidak didahului dengan basmalah fahuwa aqta, fahuwa abtar. Banyak hadis. Tetapi itu hadisnya kan dhaif. Tidak semua amal pakai basmalah. Ente, ya. Tidak semua amal itu basmalah. Hari masuk masjid basmalah heula teh. Kan henteu nya. Apa kalau masuk masjid? Allahumma ftahli. Kalau salat basmalah heula teh. Kan henteu. Sugan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar gitu teh. Tidak semua amal diawali dengan basmalah. Tidak semua amal diawali dengan basmalah. Artinya lihat apa saja amalan-amal yang diawali dengan bismillah. Kalau kita masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah. Kemudian kita memadamkan lampu bismillah. Apapun memang diawali dengan bismillah. Tapi kalau tidak ada contoh, kalau sudah ada contoh yang lain, gunakan contoh yang lain dari Nabi kita. Tidak semuanya bismillah, ya. Tapi di sini ketika berwudu ada hadisnya. La wudu'a, tidak sempurna wudu seseorang liman lam yadhkurismallahi alaih, bagi yang tidak menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu basmalah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah bagian daripada yadhkurismallahi alaih, menyebut nama Allah yang kita namakan sebagai judul di atas tasmiyah. At-tasmiyatu indal wudu, membaca basmalah ketika berwudu karena ada dalilnya. Lihat di sampingnya sahih. Ini menurut siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis sahih. Kalau kita sebagai ahli hadis tinggal dicari kembali. Kalau kita suka untuk menelusuri bagaimana status hadis ini, tinggal telusuri saja, ya. Tinggal telusuri. Ketika ada berbeda, sesuatu yang wajar. Kata beliau sahih, kata kita misal ternyata ini hasan, atau kata yang lain ternyata dhaif. Memang perbedaan-perbedaan ada saja. Mungkin dari persyaratan antara hadis sahih, dhaif dan hasan itu memang masing-masing berbeda. Tapi tidak akan terlalu parah kalau dalam bab yang seperti ini, ya, dalam bab fadhailul amal. Lihat nomor 1 di bawah, ini riwayat Abu Daud. Nah, ini pertanggungjawaban ilmiahnya. Riwayat Abu Daud nomor hadis 101. Tinggal kita cek saja oleh bapak, oleh ibu, cek di rumah. Sunan Abu Daud dibuka, hadis nomor 101 tentang bab fit tasmiyati wad du'a, tentang basmalah dan doa ketika berwudu. Nah, nanti kita akan menemukan hadis yang ini. Nah, itu yang pertama, berarti fadilahnya kita membaca basmalah ketika berwudu. Yang kedua, fadlu siwaki qabla wudu, keutamaan siwak. Nah, siwak juga nanti ada beda pendapat dalam fikih, ya. Tapi kita tidak bahas fikihnya. Karena ada yang memahami siwak itu adalah arok. Arok itu adalah akar tanaman tertentu yang digunakan untuk mengusap, bukan menggosok, diusap, mengusap gigi. Berapa digosoknya? Nah, itu siwak bagi pendapat A. Tapi pendapat yang lain, yang namanya siwak yang penting bisa menggosok gigi atau membersihkan gigi, termasuk odol masuk ke dalam ini.
Tang kita bakal aya perbedaan di antara umat Islam teh. Nu hiji mah kekeh kudu ngagunakeun arok itu, kudu menggunakan arok tidak dibawa. Nah, yang seperti ini kan sok dikianya. Yang begini kan ya. Berarti memaknai siwak itu masih seperti itu. Ada yang memaknai siwak itu yang penting bersih giginya. Bagaimana caranya? Terserah bebas. Ada zaman kapungkur kangge naon, Pak? Tak can aya odoh. Kentengnya. Kenteng, bata merah kan begitunya. Yang penting bersih. Yang penting bersih. Nah, nanti di mana itu nanti akan ada tetap ya. Dalam masalah fikih mesti dipahami akan ada saja dua perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tinggal kita bagaimana jembar memaknai hal ini semua. Karena kadang-kadang ada yang kekeh kudu menggunakan siwak. Jadi ketika berwudu di sana menggunakan siwak atau bahkan sedang berdiri untuk apa? Sholat menggunakan siwak. Ini maksudnya hadisnya sama. Hanya dalam cara interpretasi, cara memaknai, cara menafsirkan hadis yang ini memang agak beda. Baik, kita baca dulu hadis keutamaan siwak sebelum berwudu. Jadi ingat sebelum wudu siwak dulu. Tapi ada yang mengatakan pokoknya antara wudu dan siwak mau sebelum atau sesudah, yang jelas sebelum sholat. Gitu. Kita baca bareng-bareng. Yang kedua ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Lihat di bawah nomor 2 riwayat siapa? Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari juz kedua halaman 682. Mungkin beda dengan yang kita punya ya. Nah, di sini lihat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula. Kalau ada kata lau dalam bahasa Arab ini tidak mudah. Tidak mudah ya. Kalau ada lau, andaikan, lau itu. Kalau ada sabda Nabi menggunakan lau atau dalam Al-Qur'an menggunakan lau itu tidak mudah. Hese ya Pak Bu. Contoh sebelum ke sini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Lau andaikan Quran ini diturunkan ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi saya tetap. Contoh yang lain. Lau anna ahlal qura amanu wat taqau. Andaikan penduduk negeri ini iman dan takwa. Andai ya teh. Andai teh se. Lau andai. Termasuk yang ini. Laula an asyqa ala ummati. Andaikan la tidak asyqa memberatkan. Andaikan aku tidak memberatkan ala ummati atas umatku. Faham yang ini? Terus ya. Andaikan mun bahasa Urang lamun seug teu ngaberatkeun ka umat, lamun seug. Tapi dah seug gitu ya. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, andaikan ya. Apa yang diperintahkan di sini? La amartuhum. La di sini lam taukid ya. Lam yang menguatkan. Pasti artinya. La pasti amartuhum. Aku perintah umatku itu apa? Bisiwak. Untuk bersiwak. Andai tidak berat. Rasul memerintahkan kita untuk bersiwak. Kapan? Ma'a kulli wudu'in. Bersamaan setiap waktu wudu.
Di hadis lain ma'a kulli sholatin, salat. Ari salat mah 5 waktunya. Ari wudu bisa lebih dari 5. Bisa lebih dari 5. Orang yang menjaga wudu siwak terus-terusan. Atau minimal tadi 5 kali waktu kita bersiwak. Kalau kita memahami 5 waktu sikat gigi, ari cek dokter seberapa kali Pak? Cukup 2 atau 3 kali, pagi, siang, malam. Ari di Islam 5 kali, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, siwak. Tapi berat tuh, cing. Berat. Cing bapak tadi siwak heula teh, gosok gigi lah gitu nya. Anjing-anjing unggul. Anjing-anjing unggul. Kan itu berat, makanya bahasa Nabi pas, laula an asyqa ala ummati. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika berwudu. Lamun wudu 5 kali siwak atau 5 kali gosok gigi. Tapi itu kan berat bagi kita. Paling enggak kita mau maksimal 2 kali ketika bangun tidur dan mau tidur kembali. Abot ya teh Pak. Makanya menggunakan laula, dan ini jadi fadilah. Jadi fadilah. Bahkan ibu bapak kalau membaca sirah nabawiyah bagaimana Nabi memegang siwak, ternyata bagi Nabi siwak itu lebih beliau sukai, beliau cintai tentang bab siwak itu, sampai-sampai dibawa-bawa siwak itu. Kenapa? Hadis ini Rasul sudah mengamalkan, ya. Hadis ini Rasul sudah mengamalkan untuk bersiwak. Monurama ya gosok gigi. Tapi tadi maghrib teh ayeuna da moal gerasa aya nu nyadak siwak atau nyadak odol weh. Kan teu nya. Artinya ini berat. Tapi ada fadilahnya. Ustaz, apakah boleh menggunakan kayu arok itu? Silahkan. Hanya gunakan dengan apa? Dengan bersih ya. Ulah disiwak-siwak simpen di dia. Kan di sini kan jadi kotor ya. Kalaupun mau ini siwak, ini cepuknya simpan begini. Nah, ini lebih aman, lebih selamat. Begitu juga kalau bawa sikat gigi ulah dimasukkan ke dia. Karena siwak itu yang dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi ketika bangun tidur apa yang dilakukan? Yasusu famahu bisiwak. Menggosok mulutnya dengan siwak. Ada can aya odol hari tamanya menggunakan siwak. Jadi menggunakan siwak, Nabi itu sering menggunakan siwak. Makanya ibu bapak jangan aneh. Ketika ada syekh datang ke kita, kemana syekh itu? Punten, teeraan, kieu terus diharapkan jamaah. Ya kieu seperti ini. Seperti ini. Jangan aneh karena sedang mengamalkan amalan ini. Bersih, ingin membersihkan gigi. Ari cek urang mah kan. Nah cek urang ya, jiji. Tapi bagi beliau ini bagian daripada tathir, pembersihan gigi, pembersihan badan. Yang kedua yang paling Rasul sukai ini Pak. Rasul itu suka tibe, minyak wangi. Bagi seorang laki-laki bagus kalau mewangi. Hari ibu mah biasa-biasa we Bu, perempuan mah. Tapi bagi laki-laki tib. Hubbiba ilayya an-nisa wat-tib. Allah sudah memberikan kecintaan kepadaku kepada perempuan dan minyak wangi. Nabi itu sering menggunakan minyak wangi. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, sahabat juga menggunakan minyak wangi. Tapi minyak wangi dari keringatnya Nabi. Mun si bapak kumaha Bu mun nandean keringat si bapak. Keringat Nabi itu sampai di tandean ku Ummu Salamah kan ya, Ummu Sulaim nandean untuk apa? Untuk dijadikan minyak wangi. Ayeuna nama ulahnya ulah ayeuna nama ada beda deui. Itu khususiyah Nabi. Tapi yang jelas tetap Nabi itu suka bersiwak dan suka yang seperti ini. Menunjukkan Nabi senantiasa dalam keadaan bersih. KHD ya, ka jamaah, ka para bapak, ka para pemuda. Ketika kita masuk masjid, kalau belum bisa meninggalkan udud, ya, komoroko, ya,
maka kalau bisa bersiwak dulu di luar. Kalau bisa bersiwak dulu di luar. Karena malaikat akan merasa kaganggu sanes orang sekitar. Malaikat we kaganggu kunaon bau beleno. Oh Ustaz benar gitu. Serius. Ini fadilah. Karena malaikat pun akan terganggu, bukan orang yang di samping saja. Terganggu oleh apa? Bau bawang. Bau bawang ketika berjamaah sholat. Ari munfarid mah teu naon nya, teu naon. Tapi ketika kita ya tadi itu beres di luar ngobrol, kongres, udud, kudu nama nyikat gigi heula. Biar nanti jamaah teh menjadi tenang, adem gitu. Mata ke jamaah dia ulah disiapkan asbah kadenya. Tidak boleh disiapkan asbah. Kapungkur masuk ayahnya, ayahna tas teu aya, hanya sebagian masjid saja. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Maka rumah Allah harus diposisikan dalam kebersihan. Yang paling penting bersih ininya yang paling penting. Tetapi bersih ini dibuktikan dengan bersih kepada yang lainnya. Sampai-sampai Nabi mah kalau kita berkeringat dan tidak bisa untuk segera sholat, liren heula sholatna, sina garing heula. Setelah itu baru sholat, kan begitu. Kalau kita ngantuk, tidur dulu baru sholat. Kalau ada makanan sudah dihidangkan, makan dulu baru sholat. Untuk apa? Menenangkan dalam sholat, ya, menenangkan dalam sholat. Nah, wayahna jamaah nu masih kene sabros tadi, siwak, ya, bersiwak lah supaya sengit gitu. Da urang teh mayunan Allah, bukan menghadapi presiden, bukan menghadap Allah langsung. Kadang kita tidak disadari. Inilah yang dimaksud dengan fadilah. Da fadilah mah kitu. Kumau ke urusan hukumna. Kadang-kadang tidak berbicara tentang bab hukum, hanya etika saja. Hanya berbicara tentang tata krama. Kan masuk masjidnya kudu kitu. Nah, yang menjadi permasalahan umat hari ini seperti tadi. Ya, wayahna ya jamaah khususnya pemuda. Pemuda ti ayeuna kene lamun merasa masih kene bisa tacan bisa ngantunkeun. Nah beres eta bade ka masjid siwak heula, bade ngange arok, bade ngange odol, mangga. Nu penting mah bisa menjadi harum di jamaah yang lain. Kalau ada yang terganggu dosa urang eta teh. Dosa urang keur kieu heo komo pas amina tarik amin gitu. Kalebet makan yang tidak dianjurkan atau makruh. Wayahna pona bade ka masing-masing bersih. Sing bersih ya. Termasuk ini siwak, ya. Da Rasul mah bujang-bujang ka masjid dalah ka bumi oge. Nabi itu bersiwak sebelum masuk rumah, Pak. Nah, nyaketan garwana cing ari bapa nyaketan si ibu kumaha? Masih kana bau luut laet kesan, Pak. Ari Rasul mah henteu wangsul ti perjalanan bade ka bumi tas kawengian Nabi mah istirahat lah di masjid. Subuh namanya kalebet dan sebelum masuk rumah Rasul bersiwak. Hebatnya Nabi urang teh tidinya. Karena dari kita baca dari Sirah Nabawiyah. Da urang mah kadang-kadang tidak memperhatikan di rumah kita. Harusnya di rumah kita perhatian. Kadang-kadang hayang menang sorangan. Nyamun tadi babudut pelenyun kan eta aya orok di dieu teh. Kan aya budak leutik, kan ada anak kita yang nanti mengcopy paste kita. Matak mun bapak ibu udud tong ngalepatkeun murang kali, tong nyindruk murang kali. Da murang kali mah copy paste urang. Ya. Kahade eta. Makanya harus dijaga hati-hati. Bukan hanya bab itu, bab yang lainnya. Ini dalam masalah rumah tangga. Pokoknya di rumah tangga mah Pak Bu harus membuat nyaman. Termasuk kenyamanan dalam rumah tangga Nabi itu diantara Nabi senantiasa dalam keadaan bersih. Apalagi bersih ininya nih. Bersih hatena. Lamun bersih hati mah di rumah tangga terawaseun. Suami bersih, istri bersih dalam hatinya, maka insya Allah akan mendapatkan ketenangan dan kebarokahan. Tapi kalau senantiasa kotor dan kotor lagi, eta mah kada introspeksi diri. Hadirin ikhwatul iman, hiji deui nya
atau cekap begini ya. Hiji deui teh sa judul tapi ada 5 hadis. Cekap lagi heulanya. Ya ngalalanyahan heula. Insyaallah kalaulah Allah mengizinkan untuk kita sama-sama mengkaji kajian Fadailul Amal ini, tentunya kita akan semakin semangat lagi dalam menggapai amal-amal sholih, dikarenakan banyak poin-poin yang jarang-jarang kita temui, jarang-jarang kita dengar tentang fadilah-fadilah amal. Kadang yang terdengar fadilah amal itu hadis-hadis yang dhaif. Nah, dalam kajian amal sholih ini khusus tentang fadilah amal berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Demikian kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk thalab ilmu, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk mengamalkan ilmu itu, dan semoga kita menjadi uswatun hasanah bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa mengamalkan untuk kita kehidupan selanjutnya. Hadirin ibadillah rahimakumullah, alhamdulillah kajian perdana telah selesai dilaksanakan. Sebelum kami tutup acara ini, pengumuman sekali lagi untuk besok tanggal 15 Agustus pengajian umum yang akan hadir yaitu Al-Ustaz Maulana Firdaus SH dalam acara Tahadus Binikmah Walimatul Urus di rumahnya Bapak Dede. Mudah-mudahan kita bisa hadir pada waktunya. Hadirin rahimakumullah, kajian pada malam ini ditutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.